Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, bertemu lagi di channel Asrorudin TV. Nah seperti biasa ya, di channel saya konten apapun bisa saya share, yang penting itu bisa manfaat untuk banyak orang ya teman-teman ya. Nah di video kali ini yang mau saya bahas yaitu tentang penarikan motor di jalan, yang dilakukan oleh debt collector. Nah betul sekali ya, debt collector. Barusan banget hari ini, sekarang mungkin tanggal 21 hari Senin teman-teman ya, motor saya diberhentikan oleh 4 kawanan debt collector ya, dimana mereka 2 motor dan berboncengan sepasang-sepasang, jadi totalnya 4 ya. Saya hendak berangkat kerja ya. Jadi motor ini, saya mungkin cerita tentang motor ini dulu ya sebelum saya diberhentikan oleh debt collector. Saya membeli motor ini mungkin area Jakarta ya, atau Jakarta Selatan. Ujungnya ini SDP ya, B ujungnya SDP gitu ya. Nah, ini saya beli harga second ya, dan tentunya lengkap teman-teman ya. Ada BPKB, ada faktur, ada STNK, dan semuanya sesuai motor, sesuai nomor rangka ya. Nah, selang sebulan saya memakai motor ini, ya kita ngerasa aman aja ya, orang tok nggak ada masalah, semua lengkap ya. Tiba-tiba saya hendak berangkat kerja ya, hari ini tanggal 21 hari Senin. Tiba-tiba saya diberhentikan di area Torabika teman-teman ya, yaitu di Tangerang ya, oleh 4 kawanan debt collector. Nah yang lucunya itu ya, itu masih nada tinggi, cuma masih caranya sopan ya, cuma tetap aja kurang sopan ya, yang namanya di jalan ya. Tiba-tiba langsung ngomong, "Bang, ini Adira ya? Bang, ini Adira ya? Belum bayar ya? Belum bayar ya?" Saya bukannya takut, cuma saya lucu ya. Cuma di sini saya mau bahas yaitu buat kalian yang beli motor second, kalian wajib simak video ini ya biar tahu. Dan juga kalian mungkin punya cicilan motor yang nunggak sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, kalian juga wajib tahu ya, soalnya ini tentang debt collector, tentang penarikan motor. Nah, saya bahas tentang motor saya sendiri, di mana beli second dengan harga cash dan semuanya lengkap ya. Saya diberhentikan dan dia, "Adira ya bang, Adira ya? Belum bayar ya? Belum bayar ya?" Jadi ngomongnya itu kayak nggak ada koma ya kan, kayak nyerang terus ya. Dia masih di motor, dia turun dan saya nggak turun ya, tetap saya megang motor, megang kunci teman-teman. Kunci saya matiin, saya kantongin, antisipasi teman-teman ya. Udah gitu, "Kenapa bang?" kata saya. "Ini motor abang belum dibayar ya, Adira ya." "Bang, abang salah kali bang." "Nggak salah, ini kok kita ada datanya gitu ya." Pura-pura lihat handphone mereka gitu ya. "Bang, dengerin ya, saya beli dengan harga sekian dan ini lengkap. Ada faktur, ada BPKB, ada STNK, semuanya lengkap sesuai rangka mesin. Nah, yang dipermasalahin di mana? Ya ini datanya ada. Ya udah, jangan di jalan bang ya. Kita selesaikan di kantor perusahaan saya, di pabrik saya teman-teman ya. Kebetulan itu kan saya mau berangkat kerja dan nggak jauh dari tempat kerja saya gitu. Nah, pas saya ajak itu, malah dia kayak nyari alasan gitu. "Tapi abang udah bayar berarti ya ini ya?" "Abang kok nggak nyambung? Ini saya beli cash, semuanya lengkap." Saya emosi ya teman-teman ya. Saya nggak takut sama tampang-tampang mereka itu kayak orang-orang mana dah, nggak tahu deh, orang gede-gede tinggi hitam ya. Karena kalian kan pasti tahu ya debt collector yang viral ya, yang digebukin masa sampai meninggal, yang diteriakin maling. Jadi saya kasih tahu, di jalan itu banyak modus ya. Ada juga yang mengatasnamakan debt collector, taunya memang mungkin dia debt collector, cuma ada niatan buruk ya. Contohnya seperti saya ini. Coba seandainya kalau yang bawa itu teman saya, saudara saya, atau bapak saya, atau ibu saya yang nggak tahu apa-apa, pasti ini motor udah bisa diambil oleh orang itu ya. Jadi solusinya gini teman-teman ya. Kalau misalkan kalian nemuin hal kayak gini, ataupun ngalamin seperti ini, ataupun motor kalian hendak dipinjam oleh teman atau saudara, oleh siapa, kalian wajib kasih tahu. Kalau misalkan ada debt collector, amit-amit di jalan ya, mau ngambil motor ini dengan alasan apapun, bawa ke rumah ya. Kalau nggak ke rumah, bawa ke pos polisi. Biasanya mereka takut ke kantor polisi ya, apalagi kita ngerasa lengkap ya. Walaupun beli second, ada STNK, ada BPKB, dan semuanya lengkap, mereka nggak akan berani teman-teman, karena modus. Seperti tadi saya tantangin penyelesaiannya di pabrik saya atau di kantor perusahaan saya ya, karena kebetulan emang udah dekat gitu ya. Malah
ngomongnya makin nggak nyambung. Oh, berarti abang udah bayar ya? Abang udah bayar. Bang, saya beli cash. Tadi kan sudah ngomong beli cash. Udah saya jelasin semuanya, kok bayar-bayar. Oh gitu ya? Berarti kita salah bang. Mohon maaf ya bang, maaf banget. Sambil pergi. Itu teman-teman ya. Jadi solusinya satu. Untuk teman-teman kalau ngalamin hal kayak gini, kalian jangan mau stop di jalan ya. Langsung aja tantangin. Intinya jangan di tempat sepi aja ya, karena itu bisa jadi perampasan atau pemaksaan. Karena mereka juga lihat situasi teman-teman ya. Kebetulan tadi itu di pinggir jalan rame, terus makanya dia ngomong masih sopan ya, walaupun nadanya tinggi gitu. Makanya langsung ada apa ini? Langsung saya jelasin ya. Singkat cerita yang seperti saya jelasin tadi, saya tantangin. Udah penyelesaiannya di pabrik karena saya buru-buru gitu. Malah ngomongnya salah paham lah, salah sasaran lah. Ini salah satu modus. Coba seandainya kalau kita orang nggak paham, coba seandainya yang pakai motor kita orang lain, mungkin dikasih-kasih aja ya. Dan singkat cerita ya, ada cerita juga ya, saya setelah kejadian ini ternyata ada juga teman saya, tapi kejadiannya di bulan-bulan yang berbeda ya. Jadi mereka itu beli motor second juga ya, beli motor second semuanya lengkap dan dipakai sama orang tuanya ke pasar. Nah tiba-tiba diberhentikan oleh debt collector. Ya namanya juga debt collector ya pasti harus pintar ngomong di jalan ya, mereka tuh pintar ngomong gitu. Diberhentikan dengan cara sopan dan seperti tadi, Pak, ini motor bermasalah, masih ada tunggakan berapa bulan gitu. Jadi Bapak ini harus diselesaikan secara baik-baik. Nah untuk penyelesaian secara baik-baik, kita ke kantor. Nah debt collector tuh menyarankan ke kantor mereka gitu kan. Sedangkan kita nggak tahu kantornya di mana. Nah si Bapak itu nurut karena dia jawabnya, ih saya nggak tahu, ini motor anak saya gitu, baru beli. Iya ini motor bermasalah katanya. Biar selesai masalahnya, kata debt collector nih ya, Bapak harus ikut ke kantor kita. Nah STNK-nya tolong kasih kami. Ya dengan polosnya bapak teman dari saya itu yang cerita ke saya dikasih ke debt collector, dan setelah itu bapaknya dibawa juga oleh debt collector, dan di tengah perjalanan orang bapaknya teman saya ataupun orang tua tersebut diturunkan di jalan. Ya udah, motor hilang gitu aja. BPKB ya tinggal BPKB gitu. Nah itulah yang disebut salah satu modus kesempatan oleh para debt collector ya. Jadi kalian jangan panik kalau ada debt collector ya. Kalian pastikan cari tempat rame. Kalau maksa teriakin aja maling ya, wajib gitu ya. Karena pada dasarnya yang namanya kalau di jalanan itu ngambil motor itu namanya perampasan ataupun pemaksaan. Sama halnya kayak begal teman-teman ya. Misalkan kalian punya motor nih ya, jangankan saya semuanya lengkap. Kalian misalkan nunggak cicilan nih ya. Contohnya 3 bulan atau 2 bulan atau lainnya lah ya. Misalkan kalian diberhentikan di jalan, terus dipaksa oleh debt collector, kalian wajib teriak. Gak apa-apa teriak maling atau apa gitu ya. Yang penting gini, intinya kalau ada debt collector, kalian ajak baik-baik ke rumah kalian, kalau enggak ke kantor polisi ya. Biasanya walaupun ke kantor polisi secara baik-baik. Bagusnya gimana nih, solusinya gimana nih ya kan. Misalkan kalian nunggak 3 bulan ya, terus kalian belum bisa bayar, debt collector nyegat. Biasanya debt collector tuh maksa pengen ngambil motor, jangan mau ya. Intinya kalian kalau dipaksa kalian teriak. Dan saya sarankan kalian cari tempat yang ramai teman-teman ya, yang ramai. Biasanya mereka juga lihat situasi ya. Jadi itu aja teman-teman ya, singkat cerita. Kalau kalian punya pengalaman yang lebih baik dari saya ataupun pengalaman yang lebih bermanfaat, tolong di-share di YouTube saya ataupun di kolom komentar ya. Nanti kalau yang bagus saya kasih pin atau rating yang muncul paling atas ya. Jadi seperti ini teman-teman channel saya. Apapun bisa saya tuangkan, yang penting bisa manfaat ya. Saya yakin bisa manfaat untuk banyak orang yang belum paham ya. Kebanyakan sih yang target debt collector itu anak kecil teman-teman ya. Anak kecil ataupun orang tua, dimana mereka tuh nggak tahu apa-apa gitu ya. Digertak dikit aja takut gitu ya. Pokoknya kalian itu sebisa mungkin ya, kalian bisa lihat di YouTube yang kejadian kemarin-kemarin itu, yang kayak debt collector diteriakin maling sampai digebukin sampai meninggal, sampai kasus yang motornya itu dibuang oleh warga ya. Itu menurut saya sih wajar, menurut saya ya. Karena emang pada dasarnya nggak boleh gitu kayak gitu kan ya. Gitu. Nah ini enak aja kan, motor udah beli mahal-mahal ya, masih bagus gitu ya, udah dirawat gitu, udah sebulan, udah saya ini enak banget mau ngambil ya. Itu orang karena salah bukan salah sih kalau menurut saya ya. Menurut saya orang debt collector itu mungkin awalnya iseng ya, memanfaatkan situasi ya kalau menurut saya. Cuma saya nyari-nyari referensi ke teman-teman saya, ternyata gini,
Kemungkinan motor yang abang beli yang second ini mungkin dulunya ada riwayat-riwayat tunggakan. Ya betul, memang lunas. Cuma kadang di komputer di riwayatnya itu masih muncul, belum terhapus gitu. Kata teman saya, tapi nggak tahu. Pada intinya harus seperti itu, kita harus tegas, lihat kondisi, lihat situasi, nyari tempat rame ya. Jangan pernah takut teman-teman ya. Kalau dirampas teriakin aja. Jangan sampai kalian mau dibawa mereka ya. Sebaik apapun omongan mereka, seenak apapun mereka, kalau mereka yang nentuin tempat, maupun itu kata mereka, ayo kita ke kantor polisi, saya yang bawa. Jangan percaya teman-teman ya. Jangan percaya. Mendingan kalian yang nentukan ke rumah ataupun ke tempat rame. Nah, gitu ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa di subrek dan juga di like. Terima kasih banyak. Dan kalian kalau mau ngecek channel saya, apapun ada di situ, terutama tentang pinjaman online ya. Cuma saya nggak ngajarin pinjaman online sih teman-teman ya. Cuma ini lebih ke solusi. Oke, mungkin cukup itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.